Segala yang kita kemudian dapati sekarang, sesungguhnya itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah, bukan untuk menikmati dunia. Jadi kalau ada orang menjalani kehidupan seringkali gelisah, coba dicek, barangkali bukan hartanya yang kurang, bukan ilmunya yang kurang dalam, bukan kedudukannya yang kurang tinggi. Mungkin itu aja jaga sampai kita meninggal dunia. Insya Allah, maka dunianya pun kita akan merasanya. Ada pesan khusus yang terbaca dari bacaan imam tadi di salat subuh. Beliau membacakan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, dimulai dari ayat ke-52 tadi dan seterusnya. Pesannya secara singkat dan padat bagi orang-orang yang dititipi oleh Allah kemuliaan sementara dalam konteks kehidupan dunia, khususnya terkait dengan kedudukan dan harta benda. Maka manfaatkanlah itu untuk bisa berbuat segala yang mulia sesuai dengan alur ketetapan yang telah Allah gariskan. Jadi kalau dititipkan kedudukan, maka berusahalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bermaslahat, sehingga dengan itu semua melahirkan juga pahala jariah bagi pembuat kebijakannya. Buatlah yang baik-baik yang bermaslahat, baik itu terkait dengan hukum-hukum umum dalam berkehidupan, sifat-sifat yang berkeadilan, yang mensejahterakan. Itu kalau diniatkan sebagai ibadah, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ia membawahi insan-insan beriman, maka buatlah kebijakan-kebijakan yang mampu menguatkan iman setiap orang-orang yang berada di bawahnya, sehingga dengan itu mampu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan bagian dari pahala amal saleh sebagai implementasi dari keimanannya. Contoh sederhana, misalnya Anda membuat kebijakan di waktu sholat berhenti sejenak, kemudian ditanda tangan oleh Anda bahwa karyawan misalnya yang muslim menunaikan sholat dulu. Itu setiap orang yang sholat Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Ada hukum universal, misalnya Anda bikin satu tanda tangan, ya, buat sebuah keputusan, tidak boleh korupsi, tidak boleh menyogok, tidak boleh menipu. Itu ketika berjalan sistemnya dengan tertib, adil, menyejahterakan, dapat bagian pahalanya sepanjang diniatkan dengan ibadah. Demikian harta benda juga. Segala yang kita kemudian dapati sekarang, sesungguhnya itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah, bukan untuk menikmati dunia. Karena dunia itu sifatnya fana. Satu saat kalau bukan kita tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Itu gambarannya. Jadi kalau terpana oleh dunia, kemudian larut di dalamnya, sehingga tidak mengkreasikan dan menjadikan titipan itu sebagai ibadah, pada akhirnya kalau bukan dunia meninggalkan, Anda yang meninggalkannya, dan kesempatan mendapati titipan dari Allah itu akhirnya menjadi sia-sia untuk menjadi bekal ibadah dan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa kita ini mesti pandai melihat titipan Allah pada diri kita itu, satu di antara empat itu apa kira-kira? Ada yang sifatnya pengetahuan, ilmu, ada yang sifatnya kedudukan, jabatan, ada yang sifatnya harta benda, ada yang sifatnya tenaga. Nah, kita pandai melihat diri kita, dititipkan yang mana di antara empat ini. Kalau gelar dan sebagainya, itu hanya kultur sosial saja dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Si fulan gelarnya S1, S2, S3, ya. Nah, itu sifat sosial saja. Dari hasil pendidikan yang kita capai, masyarakat menyematkan gelar-gelar tertentu, tapi gelar itu akan runtuh selesai ketika kita kembali kepada Allah. Pulang semua almarhum. Ya. Sama kedudukan juga begitu. RT, RW sampai dengan ke atas, itu kan strata sosial. Tapi ketika wafat, almarhum juga. Nah, karena itu pandai-pandai melihat, dan di Al-Quran sudah lengkap. Kalau dititipi harta, skemanya bagaimana? Lengkap sekali. Mulai dari kebutuhan kita dulu penuhi, lalu kemudian bergerak ke kerabat terdekat, keluarga, pindah ke orang tua, saudara dekat, saudara jauh. Maka di situ nanti ada skema infak keluarga,
Quran surah 4 An-Nisa di ayat 34 itu kan. Setelah itu melebar sedikit ke orang tua, kerabat, sampai ke yatim, ke miskin. Al-Baqarah ayat 215. Setelah itu infak umum fi sabilillah, ya, Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 itu. Lalu kalau kita mau bergeser lagi ke yang wajib, ada zakat, kan? Dari mulai At-Taubah itu, ya, sampai dikeluarkan ke 8 golongan di ayat ke-60-nya. Semua konsepnya jelas. Karena itu jangan sampai terjadi seperti Fir'aun. Di masanya juga ada Qarun, di masanya ada Haman, dan semuanya nestapa. Yang tadi itu memberikan kesan kepada kita di Asy-Syu'ara dari ayat 52 dan seterusnya, bagaimana Allah mendesain kehidupan, memberikan kenikmatan, memberikan peluang hidayah, tapi tidak dimanfaatkan oleh Fir'aun. Padahal nabinya dikirimkan 2, Musa dan Harun. Dan perintahnya dengan kelembutan. Kalau Anda baca di surat Thaha ayat 43 sampai 44 itu, kan itu pemberiannya dengan kelembutan. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun untuk mengingatkan dan katakan dengan kelembutan. Boleh jadi dengan sifat lembut, akhlak mulia itu ada sentuhan di jiwanya, sehingga ia mampu menyadari bahwa selama ini keliru, merasa takut dengan Allah, lalu merubah dengan ketakutan itu kebijakan-kebijakan kurang baik menjadi lebih baik dan bermaslahat. Itu indah sekali. Hanya sayang itu tidak dipilih sesuatu yang berbeda, pembawa risalah diancam, dikejar, ingin dieksekusi, kemudian juga bergeser dari ruang-ruang kebaikan jadi ruang keburukan, maka apa yang terjadi? Tenggelam kemudian. Tapi sebelum ke sana, itu ada ayat kalimat yang sangat indah, dikeluarkanlah dari kenikmatan yang selama ini Allah telah berikan. Ada taman-taman yang indah jannah, ada mata air uyun. Dan sekarang, saya pernah melihat beberapa waktu yang lalu, para sejarawan itu menemukan jejak-jejak itu yang di ayat Quran disebutkan. Jadi ada taman-taman Fir'aun, yang taman-tamannya kalau dikembalikan, dicitrakan ke masa lalu terlihat. Ada keindahan seperti kebun-kebun, ada kolam-kolam seperti taman air. Itu hanya Quran yang memberikan gambaran itu dengan firman-firman yang jelas. Nah, ini gambaran yang nyata, dan ada kaidah dalam tafsir, kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi hanya disebutkan inisial atau kedudukannya, maka pesan itu berlaku ke setiap zaman, di setiap ruang, waktu, dan situasi. Jadi sekarang tarik ke diri kita. Ya, jangan lempar ke orang lain, tarik ke diri kita masing-masing. Sekarang posisinya apa? Kalau Anda mahasiswa, pelajar, berarti dapat titipan pengetahuan. Maka apa yang Allah inginkan dari ayat-ayat ilmu itu, pelajari, keluarkan ayat-ayat ilmu, baca petunjuknya di hadis Nabi SAW, amalkan seperti Allah dan Rasul membimbing kita semua. Kemudian kalau dititipkan harta benda, kedudukan, termasuk tenaga, babnya sudah ada. Itu aja jaga sampai kita meninggal dunia. Insya Allah, maka dunianya pun kita akan merasa nyaman. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu konteks dunia, ingat. Ya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu konteks dunia. Akhiratnya itu abadi sempurna. Ya, itu sejak Allah beritakan kepada Nabi Adam alaihi salam, sejak diturunkan ke bumi. Itu di Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah berfirman, ya Adam, tugasmu sekarang akan dimulai di dunia. Turun sekarang dengan Hawa. Nanti bersamaan dengan turun, aku berikan petunjuk berkehidupan. Kalau petunjuk berkehidupan itu diikuti, maka engkau, istrimu, dan semua keturunanmu sampai kehidupan berakhir, dijamin oleh Allah akan menjalani semua bagian kehidupan di bumi itu dengan penuh ketenangan dan kesenangan. La khaufun, tidak ada kegelisahan. Lawan gelisah itu tenang. Jadi cenderung kehidupan di buminya menenangkan. Mau di rumah tangga, mau di pekerjaan, mau di kehidupan sosial, apapun tugasnya. Kemudian di ujung ayatnya walahum yahzanun, dan dijaga dari kesedihan. Lawan sedih itu senang. Jadi sebetulnya konsep kehidupan dunia itu
bila tidak menenangkan, menyenangkan. Itu gambarannya, sepanjang petunjuknya dibaca dan diamalkan dalam kehidupan. Jadi kalau nggak pernah dibaca petunjuknya dan tidak diamalkan, maka cenderung dekat pada kesedihan dan kegelisahan. Jadi kalau ada orang menjalani kehidupan seringkali gelisah, coba dicek, barangkali bukan hartanya yang kurang, bukan ilmunya yang kurang dalam, bukan kedudukannya yang kurang tinggi, mungkin kurang dibaca petunjuk kehidupan yang menyertai tugas hidupnya. Dan itu setiap berganti generasi, indahnya dalam Islam, setiap berganti generasi Allah mengetahui perbedaan tempat, ruang, waktu, lingkungan akan memberikan kesan keragaman dan peningkatan teknologi, intelektualitas, sehingga karakter setiap umat bisa beda. Kita aja sekarang dengan 10 tahun ke belakang lain ya, teknologinya beda kan, karakter masyarakatnya lain kan. Apalagi sejak zaman Nabi Adam, pindah ke zaman Nabi Nuh, lompat ke Ibrahim alaihissalam, lompat ke Nabi Musa misalnya, sampai dengan Nabi Isa, pasti beda-beda. Karena itulah petunjuk yang diberikan, kitabnya pun itu disesuaikan dengan karakter umatnya, tapi nama umumnya tetap sama, disebut dengan Hudan. Nabi Musa apa kitabnya? Taurat kan? Ketika Allah turunkan Taurat, sifatnya disebut dengan Hudan. Buka Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Injil juga begitu. Wa atainahul Injil fihi huda. Di surah Al-Maidah itu. Ya, dengan keagunganku diberikan kepada Isa alaihi salam Injil dan fungsinya sebagai hudan. Al-Quran ketika diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fungsinya hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Karena itu, secara singkatnya begini, Allah titipkan apa kepada kita, keluarkan petunjuknya di Al-Quran. Misalnya ada bapak pebisnis, ya, pedagang, keluarkan aja ayat-ayat bisnis. Pelajari itu, kalau passionnya di situ, pelajari itu ayatnya. Lalu lihat detailnya dalam kitab hadis. Di hadis Muslim ada Kitabul Buyu', tuntunan dari Nabi tentang cara berbisnis. Itu mau dilewati masa apapun, sepanjang petunjuknya diikuti, sukses Pak. Yang ilmu, teman-teman mahasiswa, ayatnya keluarkan, kemudian di hadisnya sudah banyak sekarang. Al-Imam Al-Bukhari menurunkan namanya Kitabul Ilmi. Ya, ada kitab tentang rumusan pengetahuan, cara belajar yang petunjuknya langsung dari Nabi. Seperti apa belajarnya? Keluarkan, ikuti itu, berhasil. Nah, seperti itulah idealnya kita berkehidupan. Keluarkan tuntunan ayatnya, praktekkan dalam kehidupan kita, jaga sampai dengan kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan kalau konsisten itu, wafat kita dalam keadaan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak cukup dengan amin, ayo siapkan. Nah, itulah pesan dari salat subuh yang tadi kita dapati, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua dalam kehidupan kita insyaallah.